OSCC. 30 tikus Paraguedoli dibagi menjadi eksperimental dengan metode in vivo. Selanjutnya bagian introduction. Tidak toksik untuk menangani OSCC. Pada dosis 100 mg per kilogram berat badan. Selain itu, plak tampak lebih tinggi. Juga tidak terlihat pada kelompok kontrol negatif. IL-17 dan keratinisasi. Hai everyone, tahukah kalian apa sih yang ada di halaman pertama jurnal itu? Halaman pertama jurnal berisi tentang biodata jurnal. Dari jurnal yang kita review, jurnal ini memiliki judul jurnal yaitu Chrysanthemum cinerea Volume 12 Fish Leaves Extract reduce the level of macrophages, interleukin 17, and keratinization in oral squamous cell carcinoma rat models. Jurnal ini memiliki nama jurnal, yakni Research Journal of Pharmacy and Technology, yang ditulis oleh Ani Listiana, Risma Aprinda Kristanti, Nadia Darmayanti, Rizky Miladina Hidayatullah, dan juga Sakinah Baraja. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023 oleh Department of Medical Education, Faculty of Medicine and Health Sciences, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurnal ini merupakan jurnal di volume 16 dengan ISSN 0974-360X online dan juga 0974-3618 print. Jurnal ini memiliki 6 halaman dari halaman 1180 hingga 1186. Tipe jurnal ini sendiri yaitu jurnal peer reviewed dan multidisiplin dengan impact factor Q2 atau kuartil 2 0,27. Selanjutnya adalah bagian abstrak. Penelitian ini berfokus pada daun Chrysanthemum cinereifolium atau biasa disingkat cinereifolium yang menunjukkan potensi sebagai agen anti kanker, khususnya dalam menghambat perkembangan karsinoma sel squamous oral OSCC. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efek ekstrak etanol dari daun terhadap jumlah makrofag, kadar interleukin 17 atau IL-17, dan tingkat derajat keratinisasi pada model tikus yang mengalami OSCC. 30 tikus Paraguedoli dibagi menjadi 5 kelompok, 1 kontrol positif, 1 kontrol negatif, dan 3 kelompok dengan masing-masing dosis 50 mg, 100 mg, dan 200 mg per kilogram ekstrak daun. Lidah tikus diperiksa menggunakan pewarnaan hematosin eosin atau HE dan imunohistokimia. Jumlah makrofag dihitung di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali. Sedangkan kadar IL-17 diperiksa menggunakan uji ELISA. Dan derajat keratinisasi diukur menggunakan perangkat lunat ImageG. Hasil menunjukkan bahwa semua dosis ekstrak mengurangi jumlah makrofag. Sementara kadar IL-17 menurun pada dosis 100 dan 200 mg. Kesimpulannya, ekstrak daun cinereifolium dapat menghambat progres OSCC dengan mengurangi makrofag, IL-17, dan derajat keratinisasi. Selanjutnya bagian introduction. Nah, di jurnal ini menjelaskan tentang OSCC. Nah, apa itu OSCC? OSCC adalah oral squamous cell carcinoma, yaitu salah satu jenis kanker mulut yang paling umum. Nah, di Indonesia telah menyumbangkan 90% kasus. Nah, OSCC ini terjadi di epitel mukosa rongga mulut. OSCC ini disebabkan dengan penyebab multifaktorial. Salah satunya adalah interleukin 17 IL-17 yang menjadi menimbulkan peradangan dan memicu pertumbuhan kanker ini dan menghindari pengawasan imun. Meskipun banyak strategi dalam terapi kanker ini, namun tingkat kesembuhan dari pasien OSCC masih tergolong rendah dan obat yang
digunakan saat ini untuk kanker OSCC masih tergolong toksik, yaitu membunuh sel-sel kanker hingga sel-sel normal juga. Oleh karena itu, terapi alternatif yang aman sangat diperlukan. Nah, salah satu tanaman herbal yang bisa digunakan sebagai pengobatan tradisional adalah tanaman Chrysanthemum cinerarifolium. Nah, tanaman ini tuh mengandung senyawa flavonoid yang dia itu berpotensi sebagai anti kanker. Penelitian ini bertujuan sebagai evaluasi efek ekstrak daun Chrysanthemum cinerarifolium terhadap jumlah makrofag, tingkat interleukin 17, dan derajat keratinisasi pada model tikus OSCC. Nah, jadi pada intinya, penelitian ini itu dilakukan untuk mencari alternatif pengobatan yang lebih efektif dan tidak toksik untuk menangani OSCC. Selanjutnya adalah bahan penelitian. Bahan penelitian C. cinerarifolium, daun yang diperoleh dari Desa Punten, Kota Batu, Jawa Timur. Bubuk daun C. cinerarifolium diekstraksi dengan etanol 96% dengan perbandingan 1:20 dengan menggunakan ultrasonation assisted extraction atau UAE selama 2 menit dengan 3 kali ulangan. Pada suhu 50 derajat Celcius, cinerarifolium menghasilkan ekstrak kasar. Ekstrak yang lengket dipekatkan menggunakan oven pada suhu 40 derajat Celcius. Induksi OSCC dilakukan dengan menyuntikkan 2,12 dimethylenediamine antrak atau DMBA Sigma Aldrich Knockout D3254. Tikus diinduksi dengan DMBA 2%, 0,1 mg/kg, BB melalui suntikan submukosa pada bagian lateral lidah tikus jantan. Ditunggu selama 5 minggu hingga muncul lesi preligna dan dilanjutkan dengan pengobatan C. cinerarifolium ekstrak daun sirih selama 14 hari. Kemudian, hewan percobaan diterminasi dengan metode dislokasi serviks. Baik, saya akan melanjutkan untuk metode penelitian. Pada penelitian ini menerapkan jenis penelitian eksperimental dengan metode in vivo. Kenapa eksperimental? Karena pada penelitian ini dirancang untuk menguji efek dari perlakuan tertentu pada sampel biologis, yaitu lidah tikus, melalui prosedur yang terkontrol. Dan kenapa in vivo? Karena metode penelitian ini dilakukan pada organisme hidup, yaitu jenis tikus Paraguayaudii sejumlah 30 ekor. Dan untuk pengumpulan data-datanya menggunakan pendekatan kuantitatif. Kenapa demikian? Karena pada penelitian ini menggunakan pengukuran numerik untuk variabel biologis seperti jumlah makrofag dan kadar IL-17 yang ditulis secara numerik pula, serta analisis statistik untuk mengevaluasi perbedaan antar kelompok. Hasil dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, merupakan makrofis lidah. Yang kedua, jumlah makrofag. Yang ketiga, tingkat IL-nya. Yang terakhir, derajat keratinisasi. Yang pertama, penampakan makrofis lidah. Cinerarifolium, perlakuan ekstrak daun sirih menunjukkan adanya plak atau elevasi putih pada lidah tikus. Plak tersebut memiliki batas yang jelas dengan tekstur kasar. Munculnya plak atau elevasi putih merupakan ciri lesi OSCC premaligna. Yang kedua, jumlah makrofag. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tikus OSCC memiliki jumlah makrofag yang lebih tinggi dibandingkan kelompok negatif, kontrol negatif. Tingkat IL-17. Kadar IL-17 pada kelompok kontrol negatif lebih rendah dibanding kelompok kontrol positif. Yang keempat, derajat keratinisasi. Ketebalan keratin rata-rata pada kelompok kontrol negatif lebih rendah dibandingkan pada kelompok kontrol positif. Jadi, penelitian yang tadi menunjukkan bahwa lidah kelompok kontrol negatif bersih tanpa lesi atau tidak ada hiperkeratik putih atau plak. Plak hiperkeratik merupakan ciri leukoplakia, suatu bentuk lesi OSCC premaligna. Lesi OSCC premaligna lainnya seperti erythroplakia
juga tidak terlihat pada kelompok kontrol negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian discussion. Berdasarkan penelitian bahwa ekstrak daun teh yang mengandung flavonoid dapat mengurangi diameter lesi hingga 50%. Pada lidah kelompok dosis 3 juga ditemukan plak putih berbentuk bulat pada sisi lateral kanan atas lidah. Plak putih tersebut berjumlah 1 dan memiliki batas yang jelas. Selain itu, plak tersebut tampak lebih tinggi dan tebal dibandingkan area di sekitarnya. Penampakan plak tersebut menunjukkan karakteristik leuplakia, yaitu lesi premaligna OSCC. Gambaran makroskopis plak yang ditemukan pada kelompok dosis 3 tampak lebih tipis dan diameternya lebih kecil dibandingkan kelompok kontrol positif dosis 1 dan dosis 2. Salah satu penelitian menemukan bahwa ekstrak daun teh hijau yang mengandung flavonoid menyebabkan penurunan ukuran lesi oral. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Chrysanthemum cineraria folium ekstrak daun sirih dengan dosis 100 mg per kilogram berat badan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kadar IL-17. Jika dibandingkan dengan dosis 50 mg per kilogram berat badan, dosis 100 mg per kilogram berat badan menunjukkan pengaruh yang lebih besar dalam menurunkan IL-17. Hal ini dapat terjadi karena pada dosis ekstrak daun sirih yang lebih tinggi Chrysanthemum cineraria folium, kandungan flavonoid dan terpenoid menjadi lebih banyak sehingga menemukan efek anti kanker. Pada penelitian lain, ekstrak etanol Chrysanthemum efektif pada dosis 100 mg per kilogram berat badan. Oke, pada kelompok dosis 1, lidah tikus berwarna putih dan berbentuk oval dan terdapat plak yang jelas. Plak berjumlah 1 dan berada pada sisi lateral kiri atas lidah. Karakteristik makroskopik plak yang ditemukan pada kelompok dosis 1 lebih tipis dibandingkan kelompok kontrol positif. Jadi ekstrak daun teh hijau terbukti yang mengandung flavonoid menyebabkan penurunan ukuran plak oral lesi pada 37,9% sampel 27. Selanjutnya, pada lidah kelompok dosis 2, plak putih ditemukan pada sisi lateral kanan atas lidah. Plak tersebut berjumlah 1 juga dan memiliki batas yang jelas. Selain itu, plak tampak lebih tinggi dan lebih tebal dibandingkan daerah sekitarnya. Gambaran plak menunjukkan karakteristik leukoplakia lesi premaligna OSCC. Gambaran makroskopis plak yang ditemukan pada kelompok dosis 2 lebih tipis dibandingkan kelompok kontrol positif dan pada dosis 1. Hasil ini didukung oleh berdasarkan penelitian bahwa ekstrak daun teh yang mengandung flavonoid dapat mengurangi diameter lesi hingga 50% pada sampel 28. Jadi, kesimpulan dari jurnal ini adalah semua dosis Chrysanthemum cinereifolium ekstrak daun sirih dapat menurunkan jumlah makrofag yang terjadi pada tikus OSCC. Sementara itu, pemberian ekstrak daun sirih 200 mg per kilogram BCC cineraria folium pada model tikus OSCC terjadi penurunan derajat keratinisasi. Oleh karena itu, Chrysanthemum cineraria folium ekstrak daun dapat menghambat perkembangan OSCC dengan mengurangi makrofag IL-17 dan keratinisasi.